9 dan kelompok 13. Oke, untuk yang pertama kelompok 10 yaitu Dwi, Sabira, dan Zahra dipersilakan. Oke, izin share screen ya, Ibu dan teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Pipit dan teman-teman semua. Di sini dari kelompok 4, di mana analisis kemampuan representasi matematis siswa dalam statistika. Boleh di next. Adapun kelompoknya, itu ada Dwi Agustina Fauzia, Siti Fatimah Zahra, dan Sabira Nadia Fatika dengan NIM tertera. Adapun outline-nya itu ada pendahuluan, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang, kemampuan representasi matematis salah satunya tujuan umum dari pembelajaran matematika di sekolah. Kemampuan ini sangat penting bagi siswa dan erat dikaitannya dengan kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah. Untuk dapat mengkomunikasi sesuatu, seseorang perlu memperbaiki atau representasi baik berupa gambar, grafik, diagram, maupun bentuk representasi lainnya menurut Sabirin tahun 2014. Hal ini menunjukkan perlunya analisis terhadap kemampuan representasi siswa agar pembelajaran lebih bermakna untuk menekankan literasi numerarik dan pemikiran kritis menurut Kemendikbud 2022. Adapun definisinya, menurut Fitri dan Munzir tahun 2017, salah satu ungkapan dari ide dan gagasan siswa dapat menyelesaikan permasalahan matematika. Menurut Wulan 2019, itu mengatakan bahwa representasi merupakan dasar bagaimana siswa memahami konsep matematika dan menerapkannya, yaitu berarti representasi berperan dalam proses menentukan solusi untuk masalah matematika. Dan yang ketiga, kemampuan representasi matematis merupakan salah satu komponen penting untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa, karena pada proses pembelajaran matematika siswa perlu mengaitkan materi yang sudah dipelajari. Itu menurut Nurun dan kawan-kawan 2020. Menurut Agus 2017, kemampuan representasi matematis adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki siswa dalam mempelajari matematika. Bentuknya berupa simbol, model matematika, gambar, maupun bahasa kata-kata. Boleh di next. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apa saja jenis representasi matematis yang paling sering digunakan oleh siswa dalam proses pembelajaran statistika. Yang kedua, apa saja kesulitan yang dialami siswa dalam menggunakan representasi matematis pada materi statistika. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama mengidentifikasi jenis representasi matematis yang paling sering digunakan oleh siswa dalam proses pembelajaran statistika. Yang kedua, mendeskripsikan kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam menggunakan representasi matematis pada materi statistika. Nah, manfaat penelitiannya yang pertama itu bagi siswa dapat mengetahui seberapa besar kemampuan representatif matematis yang dimiliki dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, bagi guru dapat mengetahui kemampuan representatif matematis yang dimiliki oleh para siswa, sehingga nantinya guru itu dapat mendesain untuk meningkatkan kemampuan representasi siswanya. Yang ketiga, bagi sekolah dapat meningkatkan upaya pengembangan pembelajaran matematika yang tepat demi terwujudnya kualitas lembaga pendidikan yang lebih baik. Adapun metode penelitiannya, yang pertama ini menentukan permasalahannya, yang kedua penelusuran literatur atau mencari jurnal-jurnal, yang ketiga ada penyaringan data layak atau tidaknya untuk digunakan, yang keempat ada evaluasi data dan pengumpulan data, serta yang terakhir analisis data. Sebanyak 14 artikel relevan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang mampu memberikan wawasan dan gagasan terhadap topik yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya dibahas oleh Zahra. Nah, untuk hasil dan pembahasannya,
Oke, yang pertama di sini untuk bagian A ini siswa menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah. Jadi di sini terdapat 3 siswa menggunakan representasi visual, di mana hasil pekerjaan siswa ini menunjukkan kemampuan menggunakan representasi visual berupa diagram batang. Kemudian sebagian siswa juga mampu menyajikan data secara lengkap dan akurat melalui diagram batang yang memuat judul, label, sumbu, eh, skala yang tepat, serta tinggi batang sesuai data. Nah, namun masih terdapat siswa yang belum memahami cara merepresentasikan visual seperti konsistensi, skala, dan keterbacaan informasi. Nah, sini juga masih menggunakan representasi visual dari keenam siswa ini. Kemudian di sini juga masih menggunakan representasi visual. Nah, dari hasil pekerjaan siswa, siswa menunjukkan penggunaan diagram batang sebagai bentuk representasi visual data. Siswa pertama menampilkan dalam diagram yang rapi dengan label kategori jelas dan skala yang proporsional sehingga data mudah dipahami. Kemudian sementara itu siswa kedua menunjukkan kurangnya ketepatan skala, label dan tidak terbaca, label yang tidak terbaca dan elemen pendukung yang tidak lengkap. Nah, di sini juga masih menggunakan representasi visual berupa tabel dan grafik. Di sini juga sama, masih menggunakan representasi visual, menggunakan tabel distribusi frekuensi. Oke, selanjutnya di sini untuk representasi visualnya menggunakan diagram lingkaran. Jadi, eh, siswa cenderung menggabungkan representasi visual untuk menyajikan serta menganalisis datanya. Oke, di sini menggunakan tabel frekuensi. Di sini siswa menggunakan eh, diagram batang, diagram garis, dan lingkaran, serta piktogram. Baik, selanjutnya di sini ada menggunakan representasi verbal untuk menyelesaikan masalah. Pada bagian ini, siswa terlihat menggunakan representasi verbal untuk menyelesaikan soal. Beberapa siswa menjelaskan proses berpikir mereka melalui narasi, sementara yang lain langsung menuliskan langkah-langkah perhitungan. Boleh di next. Nah, lalu yang ketiga ada menggunakan representasi simbolik untuk menyelesaikan masalah. Nah, pada slide ini, sebagian siswa juga menambahkan penjelasan simbolik singkat, namun tidak semua siswa mampu menyampaikan penalarannya secara utuh, meskipun sudah mencoba menggunakan simbol. Boleh di next. Adapun yang jawaban rumusan masalah yang kedua kita yaitu kesulitan yang dialami siswa dalam menggunakan representasi pada materi statistika. Yang pertama ada representasi visual. Nah, di sini terlihat beberapa siswa mengalami kesulitan dalam mempresentasikan data secara visual. Masalah utama terletak pada skala yang tidak konsisten dan grafik yang kurang terbaca. Ini yang membuat representasi mereka tidak akurat. Boleh di next. Lalu ada masih representasi visual dan verbal. Di sini selain skala yang tidak konsisten dan batang grafik yang tidak dimulai dari nol, siswa juga tampak kesulitan dalam representasi verbal. Mereka hanya menuliskan jawaban seperti selisih data tanpa menunjukkan langkah atau penjelasan yang logis. Boleh di next. Nah, lalu ada pun representasi simbolik. Nah, mereka ini eh, siswa dengan kemampuan rendah hanya menuliskan ekspresi matematis secara terbatas dan itu pun belum tepat. Tidak ada operasi matematika yang jelas yang terlihat dalam jawaban mereka. Boleh next. Nah, di sini dalam kasus lainnya siswa tahu informasi dari soal tapi masih bingung saat menerjemahkannya ke model matematika. Nah, kesalahan dalam memasukkan nilai seperti rata-rata atau frekuensi yang sering terjadi. Boleh next. Nah, terakhir ada pun kesimpulan. Jadi dari kesimpulan jawaban rumusan nomor 2, ini dapat disimpulkan bahwa representasi visual yang paling sering digunakan karena lebih konkret dan mudah dipahami. Sementara itu, representasi simbolik masih sulit bagi sebagian besar siswa. Mereka belum mampu menuliskan ekspresi matematis secara tepat dan sering keliru dalam memasukkan data ke dalam rumus. Boleh next. Adapun daftar pustaka yang kami gunakan terlampir di sini. Next. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pada kelompok yang telah mempresentasikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi selama 10 menit. Oke, buat yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu.
Oke, di sini ada Latifa, Leskia, dan Rida. Oke, kepada penanya mungkin Latifa dulu boleh menyampaikan pertanyaannya. Baik, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Untuk kelompok, saya Latifah Melaningrum ingin bertanya, menurut kelompok, apa yang mendasari siswa itu sulit mempresentasi simbolik dari soal-soal yang diberikan? Tuh, karena kan di sini siswa lebih ke mempresentasikannya visual ya, seperti itu. Apakah cukup jelas kelompok? Cukup jelas, Mei. Terima kasih. Oke, kelompok apakah akan ditampung terlebih dahulu atau lanjut ke pertanyaan? Apakah akan ditampung terlebih dahulu atau langsung dijawab? Ditampung dulu aja. Oke. Ya, selanjutnya ada Leskia. Leskia boleh mengajukan pertanyaannya. Baik, perkenalkan saya Leskia Zahra dari kelompok 8. Izin bertanya kepada kelompok, jadi kan pada representasi simbolik sebagian besar siswa mampu memahami soal, namun gagal dalam mengekspresikannya dalam bentuk rumus atau perhitungannya. Nah, kira-kira sebagai guru bagaimana sebaiknya menindaklanjuti hal tersebut? Oke, sekian pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Leskia. Selanjutnya untuk Rida Ratu, boleh mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih kelompok. Apakah terdengar suaranya? Terdengar. Oke, pertanyaannya, mengapa siswa lebih sering menggunakan representasi visual dalam menyelesaikan soal statistika dibandingkan representasi simbolik dan verbal? Dan apa sih dampak atau pengaruh dari fakta bahwa siswa lebih sering menggunakan representasi visual terhadap cara pembelajaran matematika berlangsung? Apakah sudah jelas kelompok pertanyaannya? Sudah jelas, Rida. Baik, terima kasih banyak. Oke, untuk kelompok dipersilakan untuk berdiskusi terlebih dahulu. Jika ingin menjawab pertanyaannya, silakan. Baik. Nah, untuk kelompok, apakah sudah bisa dijawab pertanyaannya? Ya, bisa di. Oke, izin Baik. jawab pertanyaan dari Rida. Soalnya itu, mengapa siswa lebih sering menggunakan representasi visual dalam menyelesaikan soal statistika dibandingkan representasi simbolik atau verbal? Dan apa dampak atau pengaruhnya dari fakta bahwa siswa lebih sering menggunakan representasi visual terhadap cara pembelajaran matematika secara langsung. Nah, izin jawab, pertanyaannya itu kan mengapa ya? Mengapa siswa sering menggunakan representasi visual? Karena yang pertama itu keterbatasan dan kejelasan data, di mana siswa itu lebih gampang menyederhanakan dan merangkum informasi numerik dari data yang ada gitu atau dari soal yang ada. Yang kedua, pemahaman konsepnya itu lebih mudah gitu. Jadi kalau misalkan datanya banyak gitu ya,
Nah, dengan adanya representasi visual itu, jadi siswa itu lebih tertarik dengan menggunakan representasi visual gitu. Yang ketiga, keterbatasan penguasaan representasi simbolik dan verbal gitu. Jadi banyak siswa itu kurang percaya diri dalam pemahaman simbolik atau verbal itu karena dianggapnya itu lebih memusingkan gitu dari artikel yang kita baca. Nah, adapun yang kedua itu pertanyaannya dampak atau pengaruhnya ya. Nah, yang pertama itu dari keterlibatan atau meningkatkan keterlibatan siswanya gitu. Nah, di mana dari representatif visual, siswa itu lebih menarik atau lebih tertarik untuk belajar karena dipandang siswa itu lebih mudah gitu untuk merepresentasikan secara visualnya gitu. Nah, yang kedua mungkin dari apa ya, pengembangan keterampilan analitisnya gitu. Nah, dari dia mengembangkan keterampilan analisis yang baik, mereka itu dapat belajar untuk memahami data, untuk memutuskan informasi-informasi yang disajikan secara visual gitu. Jadi secara keseluruhannya, penggunaan representasi visual dapat memperkaya pengalaman belajar siswa, tetapi penting juga untuk memastikan bahwa mereka itu paham nih tentang simbolik dan juga verbal. Untuk Rida, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah terjawab. Terima kasih, Dwi. Sama-sama, Rida. Oke, selanjutnya saya mau menjawab pertanyaan Mela sebelumnya, yaitu menurut kelompok apa yang mendasari siswa sulit merepresentasikan simbolik dari soal yang diberikan. Nah, menurut kami ada tiga kesalahan. Yang pertama, kesalahan dalam menuliskan ekspresi matematis. Nah, di mana siswa ini hanya menuliskan hasil akhir tanpa menunjukkan operasi matematika yang lengkap. Nah, sehingga representasi simboliknya bisa menjadi bermasalah atau tidak bermakna. Contohnya tadi tidak mencantumkan rumus atau langkah penyelesaian, hanya langsung menuliskan jawaban akhirnya. Lalu yang kedua ada salah memasukkan nilai ke dalam rumus. Nah, ini beberapa siswa sudah memahami, namun mereka banyak keliru dalam memasukkan angka dari soal ke dalam rumusnya. Jadi kayak tadi contohnya itu ada salah memasukkan nilai rata-rata atau jumlah frekuensi gitu. Lalu yang ketiga ada mereka bingung dalam mengubah informasi verbal ke dalam simbolik. Jadi siswa mengalami kesulitan dalam mengkonversi informasi yang berbentuk narasi atau soal cerita. Nah, ke dalam bentuk simbolik atau yang seperti notasi matematika atau rumusnya gitu. Nah, ini berakibat mereka tidak melanjutkan ke tahap penyelesaian meskipun sebenarnya sudah memahami ke soal gitu. Berikut dari pendapat kelompok Mei, apakah sudah jelas? Ya, bisa dipahami kelompok. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Mila. Oke, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Leskia. Pertanyaannya, pada representasi simbolik, sebagian besar siswa mampu memahami soal namun gagal dalam mengekspresikan dalam bentuk rumus atau perhitungan. Kira-kira sebagai guru, bagaimana sebaiknya menindaklanjuti hal tersebut? Nah, kalau misalnya siswa sudah paham maksud soal tapi bingung saat harus menulis rumus atau menghitungnya, berarti mereka masih kesulitan mengubah soal ke dalam bentuk matematika atau simboliknya. Nah, sebagai guru ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama ini, kita bisa membantu menghubungkan antara gambar, cerita, dan rumus. Jadi, guru bisa mengajari siswa langkah demi langkahnya bagaimana mengubah soal atau gambar ke dalam bentuk rumus. Misalnya nih, kalau kita diketahui jumlah data dan banyak datanya, itu bisa kita ubah jadi rumus rata-rata loh gitu. Nah, terus yang kedua, kita bisa menggunakan soal dari kehidupan sehari-hari atau soal kontekstual. Nah, jadi siswa lebih mudah paham kalau misalnya terasa dekat dengan kehidupan mereka gitu. Nah, misalnya data tentang berat badan teman-temannya atau tentang tinggi badan gitu. Nah, setelah itu baru diajak bikin rumusnya. Kemudian yang ketiga, guru bisa memberikan contoh yang jelas dan bertahap. Jadi jangan langsung dikasih soal yang sulit, tapi kita bisa mulai dari contoh soal yang sederhana. Perhatikan waktu ya. Baik, Ibu. Yes, yang keempat bisa memberi bantuan dan koreksi secara bertahap. Jadi setelah siswanya
menulis rumus sendiri, guru bisa memberikan bantuan sedikit-sedikit gitu. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, guru bisa mengajak Saudara, maaf diskusi waktunya sudah atau habis. kerja kelompok. Nah, jadi baik Rizka. Mungkin yang terakhir untuk mengajak diskusi dan kerja kelompok pada siswanya, apakah sudah jelas, Saskia? Sudah jelas kelompok, terima kasih. Sama-sama. Oke, untuk kelompok boleh ditutup presentasinya. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih kelompok 10. Selanjutnya yang kedua ada kelompok 4, yaitu Aura, Haikal, dan Siska. Untuk kelompok 4, dipersilahkan untuk mempresentasikan hasilnya. Baik, kelompok 4 izin share screen. Oke, waktu dimulai saat kelompok 4 berbicara. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Puspitasari. Hari ini kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analisis penggunaan media digital dalam meningkatkan kemampuan konseptual peserta didik SMP pada materi persamaan garis lurus. Berikut anggota kelompoknya, ada saya sendiri, Aura Sriasih, lalu ada Haikal Dito Pratama, lalu ada Siska. Ya, bagian pertama yaitu ada pendahuluan. Oke, berdasarkan data terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII mengungkapkan bahwa generasi muda yakni Gen Z dan milenial itu mendominasi sebagai pengguna aktif. Nah, fakta ini menunjukkan bahwa media digital itu telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia pendidikan. Menurut beberapa penelitian yang kami review, penerapan teknologi digital dinilai mampu membuat pembelajaran lebih efektif, menarik, serta memudahkan dalam pemahaman konsep matematika yang bersifat abstrak. Boleh di next, Ra. Berikut adalah beberapa definisi pemahaman konsep matematis berdasarkan sumber yang kami baca. Nah, berdasarkan Aprianti dan kawan-kawan, pemahaman konsep matematis adalah keterampilan yang siswa miliki untuk mengerti suatu konsep abstrak serta mengkategorikan objek dalam suatu situasi matematika. Nah, berdasarkan beberapa definisi di atas, kami bisa menyimpulkan bahwa pemahaman konsep matematika itu bukan hanya sekedar mengetahui definisi, tapi juga melibatkan kemampuan untuk menginterpretasikan, mengomunikasikan, mengaitkan, dan menggunakan konsep tersebut dalam penyelesaian masalah. Boleh di next. Berikut adalah indikator pemahaman konsep matematis menurut Depdikbud dan BNSP. Dari dua indikator tersebut bisa kita lihat bahwa kemampuan pemahaman konsep itu setidaknya memuat menyatakan kembali ide, mengkategorikan topik indikator berdasarkan sifat-sifat konsep, lalu memberikan contoh dari suatu konsep serta mampu mempresentasikan konsep dalam berbagai bentuk dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya, adapun alasan kami memilih materi persamaan garis lurus yaitu karena PGS itu merupakan konsep fundamental yang menjadi dasar pemahaman fungsi linear dan materi matematika yang lebih kompleks.
Nah, penguasaan konsep ini menurut Sofniarti itu mengidentifikasikan bahwa matematika ini terletak rumit karena memiliki banyak rumus dan juga konsep yang abstrak. Adapun kesalahan yang Adapun 3 kesalahan siswa dalam mengerjakan soal PGS menurut Irwanto, yang pertama ada kesalahan prosedural, pembelajaran yang bersifat hafalan, dan keterbatasan dalam aplikasi nyata. Boleh next, Ra? Baik, untuk bagian kedua yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami buat, yang pertama ada apa saja media digital yang efektif dalam meningkatkan kemampuan konseptual matematis dalam pokok bahasan persamaan garis lurus. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana penggunaan media digital dapat meningkatkan kemampuan konseptual matematis pada pokok bahasan persamaan garis lurus. Yang pertama ada video animasi. Berdasarkan penelitian skripsi yang dilakukan oleh Khalifah, nah berikut adalah video animasi yang dibuat. Sayangnya saya tidak bisa menemukan ini dalam YouTube sehingga saya tampilkan dalam bentuk hasil perbaikan. Nah, di mana di video simulasi ini itu tuh memuat konsep dasar dan cara melukis garis lurus, terus pemahaman gradien, lalu juga menentukan persamaan garis lurus disertakan dengan contoh dan latihan praktisnya. Boleh di next. Boleh di next. Nah, lalu untuk video animasi kedua yang dibuat oleh Aziza dan Zanti. Nah, video ini berisi mengenai materi cara mencari gradien melalui 1 titik, gradien melalui 2 titik, dan persamaan garis yang telah diketahui dan juga diberikan contoh soalnya. Nah, ini untuk video lebih lengkapnya, teman-teman bisa mengklik tautan berikut. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya ini ada GeoGebra. Untuk yang keduanya, dalam penelitian menunjukkan bahwa visualisasi dinamis GeoGebra membantu siswa memahami hubungan antara persamaan aljabar dan grafik. Jadi nanti di sini juga ada sumbernya, bisa teman-teman cek. Jadi GeoGebra ini direkomendasikan sebagai alat pendukung yang efektif dalam pembelajaran matematika modern. Oke, boleh di next. Baik, selanjutnya ada modul interaktif. Satu untuk itu. Nah, kita di sini ambil Lektora, yang dimana Lektora Inspire mudah dioperasikan karena tidak menggunakan bahasa pemrograman, sehingga cocok digunakan oleh pendidik yang masih awam dengan dunia teknologi berdasarkan penelitiannya Mas'ud tahun 2012. Lalu selanjutnya ada PET Simulation, salah satu media digital yang terbukti efektif yaitu PET Simulation. PET adalah berbasis simulasi interaktif yang dapat diakses melalui web dan menyediakan berbagai eksperimen virtual dalam bentuk animasi. Nah, ini tentunya dalam konteks matematika. Di sini ada video contohnya juga dalam mengakses web PET Simulation. Oke, lalu untuk jawaban dari rumusan permasalahan yang kedua, pertama untuk visualisasi konsep abstrak itu ada GeoGebra. Boleh langsung di next aja, Ra. Untuk visualisasi konsep abstrak kita bisa menggunakan GeoGebra dan video animasi. Boleh di next. Untuk penjelasannya ada di PPT. Untuk eksplorasi mandiri kita juga bisa menggunakan GeoGebra dan juga boleh di next, Ra. Ada PET Simulation. Nah, terakhir untuk boleh next lagi. Nah, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa itu kita bisa menggunakan video animasi dan juga boleh next. E-modul dan boleh next. Baik, inilah daftar penyusun presentasi ini. Pustaka. Oh maaf, ada 24 daftar pustaka.
Baik, terima kasih kelompok 4 atas presentasinya. Sekarang kita Baik, untuk kesimpulannya yang terakhir yaitu dalam membahas yang kami sebutkan tadi, berarti media digital yang dapat membantu untuk meningkatkan pemahaman konseptual matematis siswa SMP ada yang pertama ada video animasi, lalu ada GeoGebra, lalu ada e-modul atau Lektora, lalu ada pet simulation. Sekian saja presentasi dari kelompok 4. Selanjutnya dikembalikan kepada PJ. Terima kasih kelompok 4 atas presentasinya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab untuk kelompok 4. Oke, 10 menit. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk present terlebih dahulu. Ya, baik, bagi yang sudah raise hand, boleh disampaikan pertanyaannya. Oke, saya Nahdia Maulani Fansuri dari kelompok 6, kelompok 8 izin bertanya. Apakah ada potensi bias atau keterbatasan dalam penggunaan media digital seperti GeoGebra dan PET dalam PTPET dalam mengukur pemahaman konseptual siswa? Baik, terima kasih Nadia atas pertanyaannya. Boleh ke mahasiswa selanjutnya yang ingin bertanya? Izin bertanya kelompok. Sebelum perkenalkan, nama saya Dinda dari kelompok 9. Izin bertanya, dari sumber yang diambil, media yang digunakan merupakan media digital interaktif. Nah, menurut kelompok sendiri, jika diterapkan dalam pembelajaran sejauh Oke, boleh di next dulu. Kayaknya sepertinya Dinda bermasalah device-nya. Boleh di next, Litsa. Ya, izin bertanya, nama saya Getsa Kurota ini dari kelompok 9. Pertanyaannya tadi kan sebentar. Tadi kan di konsep pemahaman konseptual ada indikator-indikatornya. Dari literatur review kelompok, adakah indikator yang condong menjadi fokus dalam penyelesaian masalah persamaan garis lurus, atau secara keseluruhan memang semuanya sama? Jika ada salah satu indikator yang dominan, mengapa bisa terjadi? Begitupun sebaliknya. Terima kasih, kelompok. Oke, terima kasih Gaitsa atas pertanyaannya. Dan ini juga ada pertanyaan Dinda. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Izin bertanya, dari sumber yang diambil kelompok, media yang digunakan merupakan media digital interaktif. Menurut kelompok sendiri, jika diterapkan dalam pembelajaran, sejauh mana interaktivitas media digital berkontribusi terhadap keterlibatan siswa dalam memahami konsep persamaan garis lurus. Oke, terima kasih Dinda atas pertanyaannya. Mungkin saya izin menjawab langsung tadi yang saya tangkap pertanyaan dari Gaisa. Nah, Gaisa kan bertanya, indikator mana yang lebih dominan, apakah ada, dan juga kalau misalnya ada alasannya kenapa gitu ya intinya. Nah, jadi berdasarkan literatur review yang ada di dalam PPT, mungkin terlihat bahwa hanya beberapa indikator yang dominan. Yang pertama itu ada mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah, dan yang kedua itu ada mengemukakan konsep dalam bentuk representasi matematis. Nah, kenapa hanya dua konsep itu yang dominan? Karena alasannya yang tadi. Karena kita memilih materi persamaan garis lurus, di mana persamaan garis lurus ini adalah materi yang memerlukan pemahaman prosedural seperti menghitung gradien dan juga konseptual. Yang misalkan kita harus tahu bagaimana hubungan antara persamaan aljabar dan grafik. Nah, tadi juga di PPT disebutkan bahwa menurut penelitian Irwanto, dia menyebutkan bahwa kesalahan utama siswa terletak pada penerapan rumus atau aplikasinya dan penghafalan tanpa pemahaman representasi visual. Oleh karena itu, di sini literatur review-nya lebih menekankan ke dua indikator konsep tersebut. Tetapi sebenarnya dalam kita bisa
kita bisa menerapkan semua indikator dengan cara menggabungkan beberapa metode atau model pembelajaran atau strategi pembelajaran. Misalkan, kita mau menggabungkan model pembelajaran inquiry terbimbing dengan berbantuan pet simulation, sehingga diharapkan dengan kombinasi tersebut bisa memenuhi semua indikator segitu. Apakah terjawab, Gaisa, untuk pertanyaannya? Terjawab kelompok, terima kasih. Oke. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaannya Nahdia, yaitu apakah ada potensi bias atau keterbatasan dalam penggunaan media digital seperti GeoGebra dan PET dalam mengukur pemahaman konseptual? Iya, ada. Jadi yang pertama itu ada ketergantungan pada representasi visual. Nah, GeoGebra dan PET ini sangat kuat pada visualisasi grafik. Ya, potensi biasnya yaitu siswa yang mahir secara visual mungkin tampak paham, mudah paham gitu. Padahal hanya mengandalkan intuisi visual gitu, intuisi. Jadi akibatnya bisa overestimasi dalam pemahaman konseptualnya siswa. Lalu untuk ada hambatan teknologi dan literasi digital. Jadi tidak semua siswa memiliki kemampuan digital atau perangkat yang sama. Nah, kemampuan biasnya yaitu siswa yang terbiasa menggunakan komputer atau aplikasi eh, yang bisa mereka akses gitu ya. Dan mereka akan unggul dalam menyelesaikan tugas berbasis GeoGebra atau PET. Nah, akibatnya pengukuran kemampuan konseptualnya nih menjadi apa ya, menjadi bias terhadap faktor yang tadi gitu. Nah, lalu ada keterbatasan dalam ekspresi verbal. Penjelasannya yaitu media digital seperti GeoGebra fokus pada eksplorasi. Keterbatasannya, siswa bisa menemukan pola tapi tidak diminta menjelaskan atau memformulasikan konsep gitu. Solusinya bisa ada pertanyaan reflektif atau tugas tertulis. Ya, seperti itu saja untuk jawaban Nahdia. Oke, sudah jelas, Laura. Terima kasih. Baik, pertanyaan terakhir untuk pertanyaan Dinda Riani. Tadi ya, menurut kelompok, jika diterapkan dalam aktivitas media digital berkontribusi terhadap keterlibatan siswa dalam memahami konsep persamaan garis lurus. Jadi mungkin Haikal jawab. Jadi intinya media digital interaktif itu ketika diterapkan pembelajaran persamaan garis lurus itu memungkinkan siswa untuk berinteraksi secara langsung dengan matematika yang bersifat abstrak. Jadi melalui fitur visualisasi dan simulasi, siswa nantinya dapat secara aktif melakukan eksplorasi mandiri seperti variabel atau parameter dan mengamati dampaknya terhadap grafik garis lurus secara real time. Jadi ketika mereka ganti angka atau variabelnya, mereka juga lihat grafiknya secara real time. Dengan demikian, siswa memiliki kesempatan untuk memahami secara konkret bagaimana konsep seperti gradien berhubungan dengan situasi kehidupan nyata, seperti misalnya kemiringan jalan atau pertumbuhan tanaman. Nah, interaksi ini juga membantu siswa mengurangi kesalahan konseptual yang sering terjadi akibat pembelajaran berbasis hafalan atau ketergantungan pada prosedur tanpa pemahaman mendalam terhadap konsep tersebut. Mungkin itu jawaban yang bisa Haikal sampaikan. Apakah menjawab, Dinda Riani? Iya, sudah menjawab. Terima kasih. Baik, Baik, terima kasih terhadap Dinda Riani dan teman-teman yang sudah bertanya. Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab, maka sekian saja presentasi dari kelompok 4. Kami kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kelompok 4 atas presentasinya. Oke, selanjutnya ada kelompok ketiga yaitu kelompok 9, yaitu ada Dinda, Gaitsa, dan Saidina Pambayun. Untuk kelompok 9 dipersilahkan. Terima kasih izin share screen. Oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Vicky dan juga teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan hasil studi literatur kami yang berjudul
Pembelajaran berdiferensiasi dalam pendidikan inklusi pada mata pelajaran matematika di sekolah menengah. Boleh di next? Anggota kelompok terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Dinda Dani Putri, kemudian Dian Prataini, dan juga Sedina Pambayun. Selanjutnya untuk outline-nya, yang pertama itu ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta ditutup dengan kesimpulan. Pendidikan inklusi mengacu pada penyelenggaraan pembelajaran bagi anak-anak dan remaja penyandang disabilitas bersama dengan rekan non-disabilitas dalam satu ruang kelas di lingkungan pendidikan umum. Pendidikan inklusi tidak hanya sekadar mengintegrasikan secara fisik siswa berkebutuhan khusus ke dalam kelas reguler, namun juga memastikan adanya sistem dukungan yang memadai agar mereka dapat berpartisipasi secara penuh. Dukungan ini dapat berupa kurikulum yang fleksibel, guru yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan kelas, dan juga budaya sekolah yang ramah dalam menerima perbedaan. Dalam penerapannya, salah satu tantangan terbesar dalam pendidikan inklusi terdapat pada proses pembelajaran matematika yang bersifat abstrak. Dalam materi matematika yang cenderung makin sulit di setiap jenjangnya, dan kemampuan siswa inklusi yang memiliki pemahaman abstraksi yang rendah, kesulitan dalam menggeneralisasikan konsep pada saat menyelesaikan masalah menjadi tantangan tersendiri dalam pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, pembelajaran matematika dalam pendidikan inklusif perlu dirancang sedemikian rupa agar seluruh siswa memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk belajar secara optimal. Adapun salah satu strategi yang relevan untuk menjawab tantangan tersebut yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Strategi ini menyesuaikan materi, proses, dan juga evaluasi pembelajaran berdasarkan perbedaan kesiapan belajar, minat, serta gaya belajar setiap siswa. Dalam konteks pendidikan inklusi, pembelajaran berdiferensiasi membantu menciptakan lingkungan yang responsif kebutuhan siswa dengan beragam karakteristik. Dengan demikian, diferensiasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembelajaran yang adil dan juga bermakna. Sehingga dalam praktiknya, pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan menyesuaikan konten, yaitu materi pembelajaran, proses, yaitu cara belajar, dan produk, yaitu hasil belajar, serta lingkungan belajar, agar sesuai dengan kebutuhan siswa yang beragam. Hal ini menjadi sangat penting, terutama di kelas inklusif, di mana siswa memiliki penyesuaian memungkinkan siswa dapat belajar dengan cara yang paling sesuai bagi dirinya sendiri, sekaligus menciptakan peran pembelajaran yang berdiferensiasi dan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam konteks pendidikan inklusif, khususnya pada mata pelajaran matematika. Maka perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang terbentuk yaitu bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam pendidikan inklusi pada mata pelajaran matematika, dan apa kesulitan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas inklusi pada mata pelajaran matematika. Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam pendidikan inklusi pada mata pelajaran matematika dan mengidentifikasi berbagai kesulitan yang dihadapi dalam proses implementasinya. Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama dari search question diakhiri dengan data analisis. Data yang didapatkan melalui artikel relevan sebanyak 11 buah, kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan sehingga mampu memberikan gambaran serta ide yang akan dibahas pada topik yang diteliti. Boleh di next? Selanjutnya merupakan hasil dan pembahasan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam pendidikan inklusi pada mata pelajaran matematika.
Menurut Ramila, mengidentifikasi kebutuhan belajar individual siswa merupakan langkah awal penting dalam pembelajaran berdiferensiasi, khususnya dalam memahami konsep matematika yang kompleks. Proses ini dilakukan melalui asesmen diagnostik, observasi, dan tes awal untuk mengetahui tingkat pemahaman dan gaya belajar siswa, seperti visual, auditif, dan kinestetik. Berdasarkan hal ini, guru dapat menyusun strategi yang sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar siswa. Strategi seperti pengelompokan berdasarkan kemampuan memungkinkan guru menyesuaikan materi dan memberikan tambahan bagi siswa yang membutuhkan tantangan lebih. Selain itu, penggunaan bahan dan sumber daya pembelajaran yang beragam merupakan komponen kunci dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi untuk memahami konsep matematika yang kompleks di tingkat sekolah menengah, seperti blok matematika, Tangram, dan yang lainnya. Pembelajaran berdiferensiasi bertujuan menciptakan suasana belajar inklusif, adil, dan bermakna bagi setiap siswa. Boleh di next. Yang kedua, kesulitan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas inklusif pada mata pelajaran matematika. Pendidikan inklusif lebih dari sekadar menempatkan siswa berkebutuhan khusus di ruang kelas reguler. Terdapat perbedaan karakteristik anak berkebutuhan khusus dalam kelas inklusi. Nyatanya, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas inklusif pada mata pelajaran matematika menghadapi berbagai kesulitan, terutama karena sifat matematika yang abstrak dan kompleks, sehingga menyulitkan siswa berkebutuhan khusus untuk memahami konsep dasar matematika. Misalnya, siswa dengan autisme tingkat sedang dan rendah membutuhkan pengulangan secara intensif yang sulit difasilitasi dalam sistem pembelajaran seragam. Meskipun pembelajaran berdiferensiasi dapat menyesuaikan konten, proses, dan produk dengan kebutuhan siswa, implementasinya terkendala oleh beberapa faktor, diantaranya keterbatasan pelatihan dan kesiapan guru, kurangnya dukungan kontekstual, kesenjangan antara teori dan praktik, keterbatasan waktu dan menyiapkan materi yang sesuai, serta stigma sosial yang menghambat kenyamanan belajar siswa berkebutuhan khusus. Kurangnya panduan berbasis praktik juga memperparah hambatan ini, sehingga guru kesulitan menerapkan strategi pembelajaran yang inklusif dan efektif di kelas matematika. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, pendidikan inklusif mengacu pada penyelenggaraan pembelajaran bagi anak-anak dan remaja penyandang disabilitas dan non-disabilitas, yang mana dilakukan dalam satu ruang kelas di lingkungan pendidikan umum. Dalam penerapannya, salah satu tantangan terbesar dalam pendidikan inklusif itu terdapat pada proses pembelajaran matematika yang bersifat abstrak. Nah, selain tantangan terbesar tadi, ada tantangan-tantangan lain yang menghambat penggunaan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Antara lain, keterbatasan pelatihan dan kesiapan guru, kekurangan dukungan kontekstual, kesenjangan antara teori dan praktiknya, ketidaknyamanan siswa berkebutuhan khusus akibat stigma yang menyebar di kalangan siswa mengenai siswa berkebutuhan khusus. Kemudian ada keterbatasan waktu untuk mempersiapkan seluruh material dan kebutuhan lain. Itu karena setiap siswa dalam pendekatan berdiferensiasi itu disiapin masing-masing kebutuhannya. Jadi ada level yang menengah, sedang, dan juga rendah. Jadi dipisahin masing-masing gitu. Jadi keterbatasan waktu banget. Kemudian kurangnya penelitian lapangan atau kurangnya panduan nyata. Jadi belum banyak penelitian yang membahas pendekatan berdiferensiasi. Kemudian dalam praktiknya, pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan menyesuaikan konten atau materi pelajaran, proses atau cara belajar, serta produk atau hasil belajar, dan lingkungan belajar agar sesuai dengan kebutuhan siswa yang beragam. Jadi kira-kira begitu kesimpulan. Ya, ini untuk daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diserahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih ya kelompok untuk presentasinya. Sekarang kita beralih ke sesi diskusi. Untuk para penanya, dipersilakan untuk raise hand. Oke, di sini ada Siska dan Dahlia. Mungkin untuk para penanya dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, mungkin Siska boleh. Oke, terima kasih. Izin bertanya. Sekarang kan di beberapa sekolah udah banyak menerapkan kurikulum merdeka ya. Nah, menurut kelompok, apakah
kurikulum Merdeka ini itu sudah cukup fleksibel untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi atau malah justru jadi penghambat. Terima kasih. Ya, untuk kelompok, apakah akan langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Ditabung terlebih dahulu saja, moderator. Oke, baik. Selanjutnya ada Anida. Anida boleh. Oke, izin bertanya kepada kelompok. Tadi kan kelompok memaparkan ya di pembahasan kalau strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ada yang namanya pengelompokan sesuai kebutuhan. Nah, apakah ada perbedaan gitu dalam pemberian evaluasi atau LKS ke anak-anaknya nanti dalam proses pembelajaran atau pengelompokan itu tuh hanya untuk hipotesis guru untuk melakukan treatmentnya kepada siswa? Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Anida. Selanjutnya ada Dahlia. Boleh mengutarakan pertanyaannya. Terima kasih moderator. Saya Dahlia dari kelompok 6, izin bertanya. Dalam konteks pembelajaran matematika inklusif, itu bagaimana faktor sosial seperti stigma dapat mempengaruhi kenyamanan ABK? Ya. Oke, untuk kelompok, apakah sudah jelas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan? Iya, sudah Iya, jelas. sudah jelas. Oke. Oke, mungkin izin menjawab dari pertanyaan Siska ya. Tadi mengenai kurikulum Merdeka, apakah sudah cukup fleksibel untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi? Di sini saya langsung izin menjawab. Jadi untuk kurikulum Merdeka sendiri itu pada prinsipnya dirancang sebagai kurikulum yang lebih fleksibel dan berfokus pada pengembangan profil pelajar Pancasila. Nah, yang sudah kita tahu ya, profil ini tuh mendorong pengembangan minat, karakter, dan potensi individu serta mendukung pendekatan yang berpusat pada psikodidik dan menyediakan modul ajar dan asesmen diagnostik yang dapat disesuaikan. Seperti proyek-proyek yang banyak dilakukan oleh siswa-siswa. Nah, ini juga membantu guru untuk memulai pembelajaran berdiferensiasi secara terstruktur. Kurikulum Merdeka itu memberi ruang bagi sekolah dan guru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Namun, pada kenyataannya, tidak semua guru siap. Banyak guru yang masih terbiasa menggunakan pendekatan seragam atau konvensional yang dulu sering digunakan. Kemudian, pada kelas dengan jumlah yang banyak atau tingkat keberagaman tinggi, menerapkan diferensiasi dengan intensif membutuhkan waktu, energi, dan strategi tambahan yang belum selalu difasilitasi oleh sistem. Karena kan untuk pendidikan inklusif sendiri, sistemnya sama dengan sekolah reguler ya. Cuman bedanya, inklusif itu dia menampung anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi pada intinya, kurikulum ini bukan penghambat, tapi belum sepenuhnya optimal tanpa penguatan fondasi pendidikannya yang kuat. Seperti itu. Untuk Siska, apakah terjawab? Sangat menjawab kelompok. Terima kasih. Oke. Iya, izin menjawab pertanyaan terkait dari Anida tadi. Terdapat perbedaannya untuk perangkat pembelajarannya. Jadi kan pengelompokan itu dalam pembelajaran diferensiasi didasari dari tes awal yaitu diagnostik. Jadi guru tuh bisa menyesuaikan kelompok dari hasil tes tersebut. Kan untuk kelas inklusif itu beragam ya, nggak cuma ada siswa reguler, tapi juga ada siswa disabilitasnya. Jadi walaupun beragam tapi nggak akan melulu berfokus pada berkebutuhan khusus dan juga untuk di kelas inklusif ini kan berkebutuhan khususnya bukan yang berat ya, jadi hanya menerima anak berkebutuhan khusus yang sedang, yang mampu, yang masih bisa mengikuti pembelajaran namun memiliki keterbatasan tersendiri. Jadi di pengelompokan kelas inklusif bukan hanya terkait treatment atau perlakuan, tapi juga perangkat pembelajarannya disesuaikan dengan karakteristik siswa, sehingga sesuai dengan aspek dalam pembelajaran berdiferensiasinya juga. Tuh. Apakah sudah terjawab, Anida? Oke, cukup. Terima kasih. Ya. Oke, ke pertanyaan terakhir tadi yang tanya Dahlia ya. Iya, benar, Pak Mbak. Pertanyaan Dahlia itu tadi
ini aku sekalian cross check pertanyaan yang aku tulis ya. Jadi pertanyaan Dahlia tadi dalam konteks pembelajaran matematika inklusif, bagaimana faktor sosial seperti stigma mempengaruhi kenyamanan anak berkebutuhan khusus. Benar nggak, Dahlia? Iya, benar, Pak Mbak. Oke. Jadi stigma itu bisa mempengaruhi kenyamanan dari anak berkebutuhan khusus. Bisa dilihat dari sebenarnya faktor-faktor kenyamanan belajar itu kan banyak ya, tapi mungkin bisa kita kategoriin jadi dua aja. Yang pertama itu perasaan si pelajarnya, yang kedua itu semangat atau motivasi dari si pelajarnya. Nah, kita ambil contoh jangan langsung anak berkebutuhan khusus deh, kita ambil dari anak yang normal. Jadi misalnya ada stigma negatif nih di lingkungan sekolah. Stigma negatif di sini tuh kayak anggapan-anggapan buruk atau kayak desas-desus buruk lah. Pasti bakal ada pressure dan juga intimidasi ke si anak ini kan. Yang mana itu bisa dikategoriin ke dalam bullying nih. Nah, bullyingnya ini kan kalau udah sampai yang level satu kelas atau mungkin satu sekolah bakal bener-bener nyakitin perasaan si anaknya ini ya. Dan juga kemungkinan besar kalau perasaan si anaknya ini udah bener-bener sedih lah si anaknya, udah hancur perasaannya gitu. Jadi dia bakal kehilangan motivasi belajar. Nah, efek yang sama itu bisa kita aplikasiin ke anak berkebutuhan khusus, atau mungkin bisa dilipat gandakan gitu efeknya. Karena anak berkebutuhan khusus cenderung butuh gimana ya bilangnya? Mereka lebih peka lah, lebih sensitif daripada anak-anak yang biasa itu. Jadi kenapa stigma-stigma negatif atau stigma tentang anak berkebutuhan khusus itu benar-benar bisa mengganggu kenyamanan dari si anaknya? Karena itu bisa bercabang hingga jadi bullying, bisa jadi pressure, bisa jadi intimidasi yang mana ngebuat si anaknya jadi nggak betah nih buat belajar. Gitu sih Dalia lebih kurang. Kira-kira ada yang perlu aku jawab lagi nggak dari pertanyaan kamu? Atau mungkin ada yang kurang dari cara jawab aku? Sudah jelas, Pak Mbak. Oke, dikembalikan lagi ke moderator. Oke, karena semua pertanyaan sudah terjawab, maka kelompok 9 boleh ditutup presentasinya. Oke. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bertanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya untuk kelompok terakhir hari ini yaitu ada kelompok 13 yang beranggotakan Zoneta, Salsabila, dan Kalista. Pada kelompok 13 dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Izin share screen ya. Ya, baik. Oke, izin buka ya teman-teman dan Pipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu penerapan studi literatur penerapan pendekatan RME terhadap kemampuan pemecahan masalah di SD. Nah, kami beranggotakan 3 orang, yaitu Salsabila Permaswari, Kalista Cahya, dan saya sendiri, Zoneta Lawili. Nah, pembahasan yang kita hari ini adalah pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan matematika di sekolah dasar SD memegang peran penting dalam membentukkan kemampuan dasar siswa, termasuk kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan ini tidak hanya diperlukan dalam konteks akademik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Namun, banyak siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami matematika dan menerapkannya dalam menyelesaikan masalah. Hal ini sering disebabkan oleh pendekatan pembelajaran yang konvensional, di mana matematika diajarkan secara abstrak tanpa dikaitkan dengan konteks nyata.
RME merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemanfaatan situasi dunia nyata sebagai titik awal pengembangan konsep matematika sebelum melakukan pemecahan masalah matematika. Pendekatan ini bertujuan untuk membuat matematika lebih bermakna bagi siswa dengan menghubungkannya dengan pengalaman sehari-hari. Melalui RME, siswa diajak untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri melalui eksplorasi, diskusi, refleksi terhadap masalah konseptual. Boleh di next ya. Nah, yang pertama ada kesenjangan penelitian. Meskipun telah banyak penelitian yang membahas penerapan RME terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika di sekolah dasar, sebagian besar masih terbatas pada jenjang atau materi tertentu, serta cenderung menggunakan media konkret yang seragam dan pendekatan kuantitatif sederhana. Selain itu, masih sedikit penelitian yang menggali proses berpikir siswa secara mendalam maupun yang mengintegrasikan penggunaan media digital dalam pendekatan RME. Kepentingan penelitiannya itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang implementasi RME dalam pembelajaran matematika di SD. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi guru dan pengambilan kebijakan dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang konseptual, bermakna, dan sesuai dengan karakteristik siswa. Untuk rumusan masalah dari kita, bagaimana penerapan RME terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika di sekolah dasar? Kemudian yang selanjutnya ada metode. Nah, metode dari penelitian ini yaitu studi literatur dengan sampel 12 artikel dari jurnal nasional. Untuk prosedurnya yaitu mencari kata kunci RME atau Realistic Mathematics Education, lalu kemampuan pemecahan masalah dan sekolah dasar. 12 artikel dari jurnal nasional ini berindeks SINTA 1 sampai 6. Selanjutnya definisi RME. Jadi dari jurnal yang kita sudah baca itu RME itu merupakan pendekatan matematika yang menitik beratkan pada pemanfaatan konteks nyata sebagai landasan utama dalam proses pembelajaran yang dimana itu menggunakan fenomena atau permasalahan kehidupan sehari-hari sebagai titik tolak untuk membangun pemahaman konsep-konsep matematika sehingga menjadi lebih bermakna dan relevan bagi siswa. Menurut Widana tahun 2021 dan Sintawati et al. Tahun 2020. Sementara kemampuan pemecahan masalah itu merupakan kompetensi yang mencakup proses mengidentifikasi dan memahami masalah, merumuskan model matematika, serta menafsirkan solusi yang diperoleh untuk mencapai tujuan penyelesaian masalah. Menurut Widana 2021, kemampuan ini juga melibatkan integrasikan pengetahuan yang dimiliki, keterampilan berpikir kritis, dan penerapan teknik-teknik pemecahan masalah yang memungkinkan siswa mengenali, mengevaluasi, dan mengatasi berbagai tantangan matematika secara efektif. Menurut Widana 2021, Muntiawati dan kawan-kawan tahun 2025. Boleh di next? Jadi hasil dan pembahasan yang pertama, penerapan RME meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SD. Yang kedua, menggunakan pendekatan kontekstual berbasis realita. Yang ketiga, penerapan RME meningkatkan penguasaan tahapan pemecahan masalah. Yang keempat, mendorong aktivitas kolaboratif dan berpikir kritis. Yang kelima, menghadapi tantangan implementasi. Yang keenam, peran guru sebagai fasilitator utama menjadi kunci keberhasilan implementasi RME di kelas. Nah, penerapan RME meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SD. Berdasarkan artikel yang kita pelajari atau baca, RME meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SD karena membangun jembatan antara konsep abstrak dan pengalaman nyata, melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi, analisis, evaluasi, kreativitas, menciptakan pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan bermakna, didukung oleh bukti empiris, peningkatan nilai, dan ketuntasan belajar. Boleh di next ya.
menurut selanjutnya ada menggunakan pendekatan konseptual berbasis realita. Menurut Rosyada dan kawan-kawan, Rahayu dan Sari, Sintawati dan kawan-kawan, dan Fitriani dan kawan-kawan, pendekatan konseptual berbasis realita seperti RMM meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika SD. Karena yang pertama membuat matematika lebih bermakna melalui konseptual dengan dunia nyata, melatih siswa berpikir kritis dan kreatif dalam merancang solusi. Yang terakhir meningkatkan hasil belajar secara signifikan atau terlihat dari peningkatan nilai post-test dan ketuntasan klasikal. Penerapan RMM meningkatkan penguasaan tahapan pemecahan masalah, di mana itu tahapan pemecahan masalah itu ada 4. Yang pertama itu memahami masalah, yang kedua merencanakan solusi dengan diskusi kelompok, yang ketiga melaksanakan penyelesaian secara sistematis, yang keempat itu, yang terakhir itu mengevaluasi hasil melalui refleksi dan verifikasi. Boleh di next. Selanjutnya, mendorong aktivitas kolaboratif dan berpikir kritis. Jadi, RMA itu mendorong aktivitas kolaboratif dan berpikir kritis itu melalui pembelajaran berbasis masalah nyata yang memicu diskusi kelompok dan pertukaran ide, penggunaan media konkret, dan pelatihan berpikir analitis. Hasilnya, siswa tidak hanya menguasai konsep matematika, juga terlatih dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi. Boleh di next. Selanjutnya menghadapi tantangan implementasi, yaitu guru sulit merancang masalah nyata matematika yang relevan dengan kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan materi. Menurut Rosyada dan kawan-kawan, keterbatasan alat peraga atau media konkret yang sesuai dengan materi seperti puzzle. Menurut Widana, yang ketiga, pengelolaan kelas, yaitu misalnya kelompok belajar yang terlalu besar menghambat partisipasi aktif siswa. Hal ini menjadi kendala karena RME menekankan pada diskusi kelompok kecil dan aktivitas eksploratif. Kemudian siswa belum terbiasa dengan pembelajaran berbasis diskusi dan eksplorasi mandiri menurut Sintawati dan kawan-kawan. Kemudian tahapan RME memerlukan waktu lebih lama dibandingkan metode konvensional menurut Aziza dan kawan-kawan. Terakhir, peran guru sebagai fasilitator utama. Menjadi kunci keberhasilan implementasi RME di kelas, menciptakan masalah nyata yang relevan, memfasilitasi diskusi kelompok, mendorong partisipasi aktif, mengajukan pertanyaan pemandu, dan memastikan interaksi fokus pada pemecahan masalah matematis, mengelola pembelajaran seperti ukuran kelompok, alokasi, dan penggunaan media, memberikan bantuan bertahap atau scaffolding saat siswa kesulitan tanpa memberi jawaban langsung, dan refleksi dan evaluasi berkelanjutan menurut Rosyada dan kawan-kawan dan Sintawati dan kawan-kawan. Kesimpulannya, RME membantu siswa menghubungkan konsep abstrak dengan situasi nyata sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan kontekstual. Siswa SD yang diajarkan dengan RME menunjukkan kemampuan lebih baik dalam menguasai tahapan pemecahan masalah. Ketiga, penerapan RME mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, serta aktif dalam diskusi kelompok dan eksplorasi solusi. Tantangan seperti keterbatasan media konkret, desain masalah kontekstual, dan manajemen kelas memerlukan guru yang aktif sebagai fasilitator. Penerapan RME dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah di sekolah dasar. Berikut ada daftar pustaka dari kelompok kami, yaitu ada 12. Sekian dari kelompok kami, kita kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk kelompok 13. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Bagi para penanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Oke, sudah ada 3 penanya. Yang pertama untuk Aurelia Finkan, boleh mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator dan kelompok. Saya Aurelia Finkan izin bertanya. Pada pemaparan kelompok tadi di slide 12 yang hasil dan pembahasan, dijelaskan bahwa penerapan RME itu meningkatkan penguasaan tahapan pemecahan masalah. Nah, apakah peningkatan pada semua tahapan pemecahan masalah, yaitu yang tadi memahami,
merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi di semua tahapan itu, apakah itu bersifat merata atau hanya dominan pada tahap tertentu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk kelompok, apakah ingin langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Ditampung terlebih dahulu sih. Oke, baik. Selanjutnya ada Elvira Nur Ilahi. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya untuk kelompok. Apa alasan kalian memilih jenjang sekolah dasar sebagai fokus penelitian kalian? Apakah ada pertimbangan tertentu mengapa pendekatan RME ini lebih relevan atau efektif diterapkan di tingkat SD dibanding jenjang lainnya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Elvira. Selanjutnya ada Anida Elma Sabil. Dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Oke, terima kasih moderator. Saya Andi Dalmasabi izin menyampaikan pertanyaan. Tadi kan dijelaskan ya di kesimpulan poin akhir teman-teman kelompok menyebutkan bahwa RME dapat meningkatkan kemampuan penyelesaian masalah matematika di SD. Nah, apa yang menjadi aspek atau indikator peningkatan kemampuan penyelesaian masalah matematika ini? Atau dengan memenuhi 4 tahap penyelesaian masalah Polya yang tadi berarti dapat disimpulkan bahwa RME ini dapat meningkatkan kemampuan siswa. Apakah pertanyaannya jelas? Jelas, Anida. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, untuk kelompok 13 dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, saya Zoneta ingin menjawab pertanyaan dari Elvira. Apa alasan kalian memilih jenjang sekolah dasar sebagai fokus penelitian ini? Apakah ada pertimbangan tertentu mengapa pendekatan RME lebih relevan atau efektif diterapkan di tingkat SD? Nah, menurut kami, pada tingkat SD, siswa sedang membentuk fondasi pemahaman matematika yang sangat krusial untuk pembelajaran selanjutnya. Kan anak SD kan 7-12 tahun ya. Anak-anak berada di dalam perkembangan kognitif konkret. Nah, di mana mereka membutuhkan contoh-contoh nyata untuk memahami konsep abstrak. Inilah yang membuat pendekatan RME sangat tepat diterapkan di SD. Karena RME justru mengaitkan matematika dengan situasi kehidupan sehari-hari yang familiar bagi anak-anak. Berbeda dengan jenjang yang lebih tinggi, kayak pembelajaran matematika di SD masih sangat memungkinkan untuk pendekatan konseptual seperti RME. Nah, kalau di SMP atau di SMA itu materi matematika sudah semakin abstrak nih dan teoritis. Sementara di SD kita masih bisa menghubungkannya dengan aktivitas konkret seperti berhitung uang, mengukur benda, atau membagi makanan dan lain-lainnya. Selain itu, kurikulum SD juga relatif dan lebih fleksibel dibandingkan jenjang atas yang sudah terkait dengan target persiapan ujian. Itu. Apakah terjawab, El? Terjawab, Zoneta. Sudah lengkap. Makasih. Sama. Oke, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Aurel. Itu pertanyaan Aurel tadi pada slide 12 tadi ada menyebutkan penerapan RME meningkatkan penguasaan tahapan pemecahan masalah. Apakah peningkatan pada semua tahapan pemecahan masalah itu bersifat merata atau hanya dominan pada tahapan tertentu saja? Jadi, berdasarkan jurnal yang kita baca dan kita ambil, peningkatan penguasaan tahapan pemecahan masalah itu tidak selalu merata, tapi dia tuh cenderung dominan pada tahapan tertentu tergantung pada karakteristik siswa dan implementasi pembelajarannya. Misalnya pada tahapan pemahaman masalah itu, siswa itu dengan kemampuan awal rendah mungkin masih kesulitan memilih informasi yang relevan. Selanjutnya kita ambil contoh pada tahap perencanaan solusi. Tantangan itu ada di siswa yang pasif cenderung kurang terlibat dalam pengembangan strategi.
Lalu pada tahapan pelaksanaan itu bisa kemungkinan itu siswa SMP atau SMA itu lebih cepat beralih dari alat peraga ke simbol matematika karena tadi yang setelah disebutkan Zoneta pada tingkat SMP SMA itu sudah abstrak. Selanjutnya pada tahapan evaluasi RMA itu meningkatkan kesadaran metakognitif, tetapi tahap ini sering menjadi yang terlemah karena waktu terbatas. Apakah sudah menjawab, Aura? Sudah menjawab kelompok. Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Anida tadi di kesimpulan poin akhir, apa yang menjadi aspek atau indikator peningkatan kemampuan penyelesaian masalah matematika atau dengan memenuhi 4 tahap Polya, berarti bisa disimpulkan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari tahap Polya saja itu tidak cukup ya untuk menyimpulkan peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa SD. Yang kita harus lihat itu kualitas dari pelaksanaan setiap tahap yang ada di Polyanya itu. Misalkan pemahaman masalah yang mendalam dengan mengidentifikasi informasi yang relevan dan tidak relevan dalam soal cerita atau konteks nyatanya. Ya, terus bisa menyatakan ulang masalah dengan kata-katanya sendiri, dengan kata atau kalimat siswa tersendiri gitu. Kemudian mengenali konsep matematika apa yang terlibat dalam masalah. Memvisualisasikan masalah, misalnya dengan sketsa, diagram tabel, atau lainnya. Terus mengajukan pertanyaan klarifikasi tentang masalah. Kemudian bisa juga menghasilkan berbagai strategi dalam pemecahan masalah. Biasanya kan kalau matematika banyak caranya ya gitu. Kemudian memilih strategi yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian juga bisa mengaitkan masalah baru dengan pengetahuan atau pembelajaran sebelumnya. Kemudian membuat dugaan yang masuk akal sebelum menyelesaikan masalah sebenarnya. Kemudian juga bisa meningkatkan rasa ingin tahu siswa. Begitu untuk jawaban dari pertanyaan Anida. Apakah sudah terjawab, Anida? Berarti dari keempat aspek tahapan pola itu masih ada indikator-indikator lain yang harus memenuhi ya, sehingga bisa dinyatakan kemampuan pemecahan efektif. Iya, betul. Oke. Oke. Oke, terima kasih untuk kelompok karena sudah terjawab semua pertanyaannya. Kelompok 13 dipersilakan untuk menutup presentasi. Baik, terima kasih atas waktunya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada Ibu Pipit, dipersilakan Ibu jika ingin menambahkan atau masukan untuk presentasi untuk hari ini. Halo, Ibu Pipit.
Mohon perhatikan waktunya ini juga tidak terlalu lama. Ibu sudah selesai, Ibu, untuk presentasi hari ini. Oh, sorry, yang terakhir tadi penanyanya siapa ya, Ibu? Kayaknya belum mencatat. Yang terakhir tadi ada Anida, Elvira, dan Aurelia. Ya, dari Ibu Pipit, apakah ada masukan untuk presentasi Oke, tadi? Tidak, sebentar ya. Jadi tadi ada 4 kelompok ya. Iya, Ibu. Kelompok yang pertama tadi mengenai analisis kemampuan representasi, kemudian yang presentasi kedua kali tentang media digital, kemudian yang ketiga adalah pembelajaran berdiferensiasi ya. Lalu yang terakhir barusan penerapan pendekatan RMI. Nah, untuk keempat eh, kelompok tadi secara esensial, Ibu sudah rumusan masalah dan pembahasan sudah oke, cuma ada beberapa masukan ya nanti untuk mempertajam pembahasan. Misalkan eh, pada kelompok satu yang tadi presentasi ya, Ibu lupa kelompok berapa. Tadi kan ada beberapa representasi yang ditampilkan ya. Betul nggak kelompok 10? Iya, benar Ibu. Nah, itu gambar-gambar hasil pekerjaan siswa itu 1, 2, 3, 4 itu tadi dari satu sumber atau dari beberapa sumber ya? Dari satu sumber. Jadi dia, Dari satu sumber. iya Bu, itu kan ada soalnya Bu, tapi ada beberapa jurnal tuh langsung jawabannya aja gitu Bu. Nah itu Jadi gini, saya satu slide itu satu soal, jadi sama gitu Bu. sebentar ya. Jadi satu sumber kamu masukin gambar-gambarnya itu semua ya. Ya benar Ibu. Jadi kalau melakukan literatur review itu kita semacam membuat eh, laporan dari beberapa sumber. Kalau misalkan kamu hanya mengambil dari satu sumber saja, misalkan untuk satu bahasan, maka itu kamu nanti dianggapnya jadi plagiasi ya. Oh, Makanya waktu itu maaf kan Ibu. ada, Mhm. Itu ada dari 14 sumber, tapi Nah, Ibu dia tuh bertanya kayak gambarnya. misalkan kayak slide satu itu kayak misalkan dari jurnal satu gitu Bu. Jadi kayak itu kan ada siswa 1, 2, 3, 4, 6 ya Bu. Dalam satu set itu Bu. Nah itu kayak sumbernya bareng, terus yang set 2 tuh sumbernya bareng. Jadi ada 14. Ya, Ibu paham ada 14 sumber. Ya, cuma pada saat kamu mempresentasikan gambar dalam satu slide ya, itu kalau misalkan dari satu sumber, eh, jangan sampai kamu itu memplagiasi penelitian orang lalu kamu report di makalah ini gitu. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan dalam menyajikan misalkan representasi simbolik, nah itu jangan hanya dari satu sumber, tapi ada dari beberapa sumber contoh-contohnya, gitu ya. Atau representasi visual dari beberapa sumber diberikan contoh-contohnya. Dan untuk setiap gambar yang diambil atau dicomot dari sumber lain, di bawahnya jangan lupa sumber, nyatakan sumbernya. Ya, itu salah satu cara dalam mensitasi ya. Nah, kemudian mengenai pembahasan tadi kan dalam kan dikatakan representasi yang paling sering digunakan itu visual ya. Betul nggak? Maaf Ibu tadi apa? Suaranya mendem Ibu di saya. Representasi yang paling sering digunakan itu visual, betul? Iya Betul. Ibu. Betul? Betul Ibu. Nah, ada pembahasan nggak mengapa kebanyakan visual? Tadi kayaknya ada yang sudah nanya ya dari salah satu mahasiswa. Bisa jadi
kenapa banyak visual? Karena memang instruksi soalnya yang meminta dia menggambar, ya. Jadi tolong diperhatikan kembali ketika kamu mau mengambil kesimpulan paling banyak visual. Kenapa? Jangan-jangan karena memang soalnya meminta siswanya untuk menggambar. Jadi makanya paling banyak visual. Nah, jadi memang harus berhati-hati kalau kita mau mengambil kesimpulan seperti itu. Sama presentasi. Tampilkan beberapa media ya, media video atau contoh videonya nggak usah terlalu banyak, tampilan diberi satu contoh screenshot saja. Kemudian tadi beberapa media sudah ditampilkan. Apakah Ibu tadi ada nggak pembahasan tentang kekurangannya? Ibu, maaf, suara Ibu tidak terdengar, Bu. Halo, halo. Mulai tidak terdengarnya sejak kapan? Tadi yang setelah Dwi berbicara. Ibu sudah beralih ke kelompok yang kedua presentasi, terdengar belum? Tidak terdengar lagi, Bu, maaf. Iya. Oh, kenapa ya kalau nggak terdengar ya? Nah, tadi terdengar, Bu. Kalau terdengar. Halo, sekarang terdengar nggak? Terdengar. Terdengar ya? Iya, terdengar, Bu. Oke, kelompok yang presentasi kedua tadi Ibu sudah beralih ke situ, sempat ada yang dengar nggak ya? Enggak, Bu, mendem suaranya. Oke, tadi sampai yang kelompok pertama sudah ya, sudah ditangkap ya, mengenai representasi yang paling sering ya. Ya, sudah, Ibu. Terima kasih, Bu. Baik, ya sekarang ke kelompok yang kedua presentasi tadi tentang media digital. Media digital tadi ditampilkan beberapa jenis media gitu ya, betul? Halo? Iya, Ibu, betul ditampilkan Nah, beberapa. ya, Ibu harus minta feedback biar yakin bahwa Ibu terdengar. Nah, dalam pembahasan paper nanti, apakah kelompok ini sudah membahas mengenai kekurangan apa saja yang kalian dapatkan dari paper tersebut? Ada nggak pembahasan mengenai kekurangan atau kelemahan gitu, sehingga kamu bisa mengidentifikasi gap-gap apa nih yang mungkin bisa jadi ide untuk penelitian lanjutan. Ada nggak? Belum ada, Ibu. Oke, berarti itu bisa ditambahkan ya untuk pembahasannya. Karena memang setiap metode, strategi pembelajaran yang kita gunakan itu biasanya kan memang tidak selalu sempurna. Nah, akan lebih baik jika kamu juga bisa melaporkan kekurangannya apa. Nah, tadi Ibu menangkap gini, PGL persamaan garis lurus itu kan tadi juga ada pertanyaan dari salah satu mahasiswa, indikatornya yang paling banyak dibahas adalah penerapan konsep dalam menyelesaikan masalah. Benar seperti itu? Iya, betul. Oke. Em, Kalau dari konsep persamaan garis lurus itu, kalau kalian perhatikan capaian pembelajaran atau lebih spesifik ke tujuan pembelajaran, maka ada nggak sih, bisa nggak kamu buat analisisnya lebih tajam gitu, lebih dalam jika memungkinkan ya dari paper yang ada. Misalkan bagaimana sih siswa memahami atau menyusun atau membentuk rumus PGL jika diketahui dua titik misalkan. Nah, mungkin dengan adanya media itu bisa membantu siswa. Kira-kira bisa nggak dibuat seperti itu? Nanti ini saran Ibu saja ya, biar analisis atau pembahasannya bisa lebih tajam. Kira-kira seperti itu untuk kelompok yang kedua presentasi. Kemudian yang ketiga tadi tentang pembelajaran berdiferensiasi.
Masih terdengar suara Ibu? Terdengar, Ibu. Oke. Jadi rumusan masalahnya bagaimana penerapannya, kemudian apa saja kesulitannya gitu kan ya? Iya, Ibu. Betul? Nah, berarti Ibu tadi tidak khawatirnya Ibu salah ya. Kesimpulan kalian tadi 2 slide apa 1 slide ya? 1 slide kan ya? Hmm. Nah, di situ sudah terjawab belum? Jadi kalau kamu punya slide rumusan masalah kan ditampilkan tuh pertanyaannya 1 dan 2. Nanti di kesimpulan juga dibuat seperti itu, menjawab dari rumusan masalah nomor 1 dan 2. Sehingga kita bisa langsung apa namanya, mengaitkan antara kesimpulan 1, oh ini jawaban pertanyaan 1, kesimpulan 2, jawaban pertanyaan 2. Baik di presentasi PPT maupun nanti dalam paper juga seperti itu. Gitu ya. Baik Ibu, tapi tadi sebenarnya udah di kotak-kotakin dua gitu Bu. Jadi yang satu untuk jawaban yang pertama, yang kedua untuk jawaban yang pertanyaan rumusan masalah kedua gitu. Iya, mungkin PPT-nya atau slide visualnya perlu dirubah sehingga pada saat kita membaca kesimpulan kalau secara common orang itu kan baca urutannya dari kiri ke kanan ya. Sementara rumusan masalah kamu nomor 1 itu kan tentang bagaimana ya. Bagaimana itu harusnya ditampilkan duluan jawabannya. Ya. Ya, baik Ibu. Ya, jadi mengenai bagaimana mempresentasikan idenya saja. Kemudian bisa beri contoh lebih spesifik mungkin ya nanti ya untuk terkait bagaimananya gitu ya. Kalau misalkan di paper kamu misalkan menjelaskan, ini kan mungkin dalam presentasi kamu yang final nanti kan Ibu udah nggak memberikan komentar ya, Ibu hanya mengambil nilai ya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau dalam presentasi final nanti para audiens itu mendapatkan informasi atau wawasan yang banyak gitu. Jadi kalau misalkan satu pertanyaan hanya 1 slide pembahasan itu terlalu dense, terlalu padat. Apalagi tadi teksnya tuh penuh banget ya dalam 1 slide ya. Nah, kalau memang ada penggunaan alat peraga misalkan, nah itu bisa kamu tampilkan beberapa yang sudah pernah dilaporkan oleh penelitian sebelumnya. Gitu ya. Oke? Iya baik Bu. Jadi tadi kasih contoh Gimana? yang spesifik ya Ibu. Kenapa? Jadi tadi untuk pembahasannya lebih dikasih contoh yang lebih spesifik ya. Betul. Jadi jangan pembahasan satu rumusan masalah hanya dalam 1 slide. Itu tadi terlalu padat kalimatnya ya. Mungkin untuk yang sebelum-sebelumnya juga sama ya. Eh, Tadi Ibu belum sempat menyebutkan, tapi ada kelompok yang sebelumnya juga tadi terlalu banyak kalimat dalam 1 slide. Jadi itu adalah prinsip dalam menggunakan PowerPoint presentation, salah satunya adalah tidak terlalu padat dengan kalimat. Nah itu nanti silakan kalian pelajari sendiri ya, bagaimana teknik menyusun PPT. Untuk kelompok yang keempat presentasi juga sama. Tadi masih banyak kalimat dalam slide. Kemudian Ibu untuk maaf, membedakan, suaranya mendem Ibu. halo, terdengar sekarang? Terdengar Ibu. Sorry. Nah, untuk yang kelompok terakhir tadi juga sama masih banyak kalimat dalam 1 slide. Kemudian untuk pembahasan, Ibu minta tolong lebih dielaborasi lagi ya. Misalkan ini kan tadi judulnya adalah penerapan pendekatan RMA terhadap kemampuan pemecahan masalah ya. Oke, betul? Iya Ibu. Nah, tadi sudah didefinisikan ya, pemecahan masalah itu apa gitu kan ya. Iya. Nah, Betul. itu kan tadi dalam slide-nya juga banyak kalimat ya, kamu kayak memindahkan 2 paragraf atau 2. Nah, itu sebaiknya nanti kamu buat dalam poin-poin aja, jangan dalam paragraf ya. Supaya audiens itu kan baca waktunya nggak banyak. Jadi kamu bantu, kita semua presenter nanti bantu bikin slide supaya
audiens yang melihat hanya dalam waktu sekian detik bisa langsung dapat idenya gitu. Kalau terlalu banyak kalimat kita jadi nggak bisa fokus nih apa yang harus apa namanya diperhatikan pada slide itu. Nah, untuk citasinya bagus sudah ditulis. Menurut siapa yang sudah ditulis. Nah, kemudian untuk pembahasannya, tadi kan disebutkan dalam poin-poin. Nah, alangkah baiknya kalau lebih dielaborasi lagi poin-poin tersebut. Diberikan contoh yang eh, lebih konkret untuk setiap poin-pointers yang apa namanya kamu tuliskan tadi dalam penerapan RME untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Misalkan memahami masalah melalui konteks nyata dan media konkret. Nah, dari penelitian yang sebelumnya apa contohnya? Konteks apa, media konkret apa gitu ya. Seperti itu. Oke? Baik, Ibu. Oke, Ibu rasa itu masukan Ibu untuk 4 kelompok yang presentasi hari ini. Apakah ada pertanyaan? Dari kelompok 13 belum ada, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, kalau gitu kita akhiri pertemuan hari ini. Kita lanjutkan lagi pertemuan selanjutnya masih presentasi round kedua ya. 4 kelompok lagi ya, 4 atau 5 silakan nanti disesuaikan untuk mempersiapkan final presentation gitu. Ya, Ibu, saya izin bertanya, Ya. izin konflik untuk pertemuan selanjutnya itu hari Minggu tanggal 15 kan kemarin. Jam 8. Bisa lebih pagi aja mungkin ya kalau hari Ahad itu kan mungkin banyak yang akan ada kegiatan jadi kita bisa mulai jam 6:30 mungkin ya supaya jam 8 sudah selesai. Oke, 6:30 berarti ya, Ibu. 7 pagi ya. Ya udah, Bu. Baik ya, Bu. Oke, nanti tolong ingatkan Ibu lagi ya. Baik ya, Bu. Oke, baik. Kalau sudah kita akhiri pertemuan hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya.